wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmela, NIM 2017 0411 01 41 12, jurusan Manajemen kelas CD. Tujuan instruktusional khusus. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan para mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami dengan baik tentang yang pertama, definisi cash flow dan certainty equivalent. Yang kedua, hubungan antara expected cash flow dan certainty equivalent. Yang ketiga, mampu menjawab soal-soal yang diberikan secara baik dan benar. Salah satu pengkajian dalam keputusan adalah melihat konsep arus kas atau cash flow yang lebih jauh dihubungkan dengan konsep expected cash flow dan certainty equivalent. Di sini saya akan membahas tentang bab 7, yaitu expected cash flow and certainty equivalent. Yang pertama, definisi expected cash flow. Expected cash flow adalah memperkirakan berapa besar jumlah aliran kas yang keluar dihubungkan dengan nilai peluang yang terjadi, termasuk kondisi risiko yang bisa terjadi. Aliran kas penuh ketidakpastian, artinya kondisi masuk dan keluarnya kas bersifat fluktuasi, dan nilai fluktuasi tersebut bisa terjadi dalam jumlah kecil, medium, dan bahkan besar. Dan kas itu sendiri didefinisikan sebagai salah satu kepemilikan perusahaan dalam bentuk uang tunai atau currency, mata uang seperti rupiah, dolar Amerika, yen Jepang, ringgit Malaysia, yuan Cina, euro, dan lain sebagainya. Artinya, jika transaksi penerimaan pembayaran disepakati dalam mata uang domestik, maka akan diterima dalam mata uang domestik, begitu pula sebaliknya. Jika dalam mata uang asing, akan diterima dalam mata uang asing atau fals. Arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga, arus kas yang dimaksud adalah cash basis, sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat cash basis dan accrual basis. Laporan arus kas keuangan biasanya meliputi jumlah kas yang diterima, contohnya seperti investasi tunai dan pendapatan tunai, dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Tujuan dari laporan arus kas itu sendiri yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan arus kas juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lain sebagainya. Penguatan kas dipengaruhi oleh faktor-faktor dan item-item yang ada di current asset dan non-current liabilities atau fixed asset, karena bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, ia menganut prinsip going concern atau keberlangsungan usaha atau bisnis. Jadi, perusahaan tidak mengenal titik awal dan titik akhir. Contohnya, perusahaan memutuskan investasi pada pembelian surat berharga dalam saham dan obligasi. Dan jika saham dan obligasi yang dibeli tersebut memiliki sisi profitable, maka keuntungan dari hasil penjualan akan masuk ke kas perusahaan. Grafik arus kas menggambarkan proporsi naik dan turunnya angka penjualan. Jika kondisi pasar menggembirakan, maka penjualan perusahaan mengalami peningkatan. Namun, jika kondisi pasar tidak menggembirakan, artinya grafik arus kas juga akan mengalami penurunan. Oleh karena itu,
Sehubungan dengan persoalan arus kas ini, ada dua persoalan dasar yang harus dihadapi oleh pihak manajemen keuangan sehubungan naik turunnya grafik arus kas tersebut, yaitu yang pertama, jika grafik arus kas menunjukkan tren tanda penurunan, maka berapa lamakah masa penurunan tersebut? Dan dari manakah sumber dana yang dapat dipakai untuk menutupi penurunan tersebut? Jika perusahaan mengandalkan pembayaran pinjaman dari masukan arus kas. Yang kedua, jika grafik arus kas menunjukkan tren tanda kenaikan secara sistematis, maka kemanakah kelebihan keuntungan atau over profit akan dialihkan? Yang kedua, aliran kas dan perencanaan. Secara umum, ada 3 kondisi yang diantisipasi dalam pembuatan perencanaan keuangan, yaitu yang pertama, kondisi buruk. Dalam dunia bisnis, bisa dipengaruhi oleh berbagai sebab, seperti resesi ekonomi, krisis moneter, peperangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kondisi normal atau biasa. Pada kondisi normal, suatu perusahaan diminta membuat suatu perencanaan dengan menempatkan asumsi-asumsi yang akan terjadi dalam kondisi normal. Yang ketiga, kondisi baik atau bertumbuh. Pada kondisi ini, dunia bisnis berkembang dengan baik, karena setiap perencanaan bisnis dapat dijalankan dengan baik. Pada gambar grafik, sebagaimana perencanaan keuangan dilakukan secara bertahap. Dengan kata lain, kontrol manajemen juga dapat dilakukan secara bertahap. Kondisi ini memberikan banyak keuntungan kepada perusahaan, khususnya manajemen perusahaan. Salah satunya, keuntungan yang terbesar adalah perusahaan dapat memposisikan kekuatan manajemen sosial atau para pegawai untuk bekerja sama secara terfokus, yaitu pada program pekerjaan selama 3 tahunan sebagaimana terlihat pada grafik di atas. Yang ketiga, definisi certainty equivalent. Certainty equivalent atau ekuivalen kepastian merupakan jumlah kas atau tingkat pendapatan yang akan diminta dengan kepastian oleh pengambilan keputusan. Untuk membuat penerimaan, tidak berbeda antara jumlah yang pasti ini dengan jumlah tertentu yang tidak pasti, yaitu jumlah berisiko. Mengalihkan arus masuk kas yang diharapkan dengan konversian persamaan kas yang pasti akan menghasilkan arus masuk ke kas pasti yang masuk. Salah satu tujuan perhitungan arus kas dengan pendekatan certainty equivalent adalah untuk membangun kepastian dengan pengukuran yang lebih kuat dan terukur. Sekian pembahasan dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.